الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين وأخرج المؤمنين المتواصين بالحق والصبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرين، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي آية أخرى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberikan kesehatan, kemampuan, hikmah, keinginan yang kuat untuk melaksanakan ibadah di siang hari tengah teriknya matahari, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Patut kita syukuri sebab ada saudara-saudara kita dengan kesehatan dan kemampuannya tetapi tidak mempunyai hikmah untuk hadir duduk bersumpu seperti sekarang kita ini. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada mereka-mereka. Salawat serta salam semoga kita sampaikan dari hati yang paling dalam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dalam beribadah, uswah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, sehingga menuntun kita ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengikuti ajarannya, niscaya akan mendapatkan syafaat uzma dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada umatnya, kepada umat manusia untuk mengesahkan Allah. Setelah mengetahui keberadaan Allah, mengimani apa yang dituturkan di dalam kitabnya, dan diantaranya percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada akan hadirnya hari akhir kiamat. Dan kita pun meyakini qada dan qadar, ketentuan dan apa yang kita alami adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman dalam kehidupan yang baik adalah ketentuan dari Allah. Pengalaman kehidupan yang buruk, bahkan merasakan diri kita tersiksa, adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sikapi. Tentunya tatkala disikapi akan muncul hal yang bisa merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Demikian pula bukan hanya kita wajib mengimani kepada rukun iman, bahwa kita pun wajib konsekuensi dari kata-kata kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di samping mempercayai ada malaikat yang mengawasi kita, ditugaskan untuk membantu manusia menyampaikan apa yang menjadikan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, mempercayai kitab Allah yang menjadi tuntunan bagi umat manusia, dan mempercayai adanya Rasulullah SAW untuk menjadi patron, contoh sejati dalam kehidupan umat beriman, maka kita pun harus
melaksanakan konsekuensi kepercayaan itu dengan apa yang disebut rukun Islam. Di sana kalau kita mengakui asyhadu an la ilaha illallah, kita pun melaksanakan salat di 5 waktu. Kita pun melaksanakan ibadah zakat, kita melaksanakan puasa. Yang mana ibadah itu bukan hanya ibadah yang bersifat vertikal, tetapi bersifat horizontal. Bersifat vertikal kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersifat horizontal kita berkarya, melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah sebagai tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menciptakan kehidupan yang tenang, sejahtera dunia dan akhirat. Maka tatkala kita melepas daripada perintah-perintah Allah untuk menciptakan kebaikan di alam dunia, dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan tersiksa akibat dari pembangkangan tersebut. Jangan disangka tatkala kita tidak berbuat baik dengan tetangga, itu bukan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka tatkala kita menjelek-jelekan saudara-saudara kita, itu adalah merupakan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan itu terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah dengan tetangga. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, untuk meyakinkan dan menguatkan keyakinan dan pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini memerintahkan kepada umatnya yang beriman dan berkemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah, mulai saat ini saudara-saudara kita sudah mulai berkumpul di Madinah Munawwarah, berbondong-bondong untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah haji, wukuf di padang Arafah. Seperti hanya disampaikan oleh Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan kabar ini, perintah ini kepada seluruh umat manusia. Wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wahai Ibrahim, sampaikan kepada manusia untuk mana manusia bisa melaksanakan haji di Makkah Mukarramah, wukuf di padang Arafah, dan liyashhadu manafi'a lahum, menyaksikan apa-apa yang pernah terjadi pada zaman umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam proses ibadah haji diceritakan tentang bagaimana pertemuan Nabi Allah Adam alaihissalam, bagaimana kehidupan berikutnya setelah kehidupan tauhid, terhaus dengan kebudayaan dan kehidupan manusia yang menginginkan atau mengutamakan hawa nafsu. Maka muncul berikutnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mengukuhkan kembali ajaran syariat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti anaknya Nabiullah Ismail, diceritakan dalam proses ibadah haji. Maka untuk itu semua tatkala hadir di Masyairil Haram, di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan perenungan diri kita sebagai jati diri, sebagai manusia. Maka berkumpullah di padang Arafah, Al-Hajju Arafah, untuk merenungkan diri. Siapa kita? Siapa kita sebenarnya? Kita adalah manusia. Manusia diciptakan oleh siapa? Tentunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses manusiawi. Maka muncullah keinginan tahu siapa Allah. Maka muncul kalimat wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengetahui dirinya, maka dia sesungguhnya telah mengetahui Tuhannya. Mengetahui dirinya sebagai apa? Sebagai makhluk Allah yang harus taat kepada tuntunan, kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan taatnya kepada Allah akan memunculkan kehidupan yang tenang, aman, nyaman, damai dan sejahtera
harta. Itulah tugas manusia sebagai mukmin, muslim. Al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Sebagai muslim adalah sosok yang bisa menjadikan keselamatan dari mulutnya dan dari perbuatannya. Maka sempurnalah. Maka disebut pula rukun Islam yang kelima itu adalah sebagai penyempurna dari kehidupan manusia, bukan mengambil dalam tanda kutip gelar haji, bukan mengambil gelar haji, tetapi kalau ada orang yang bilang mengatakan kepada kita sebagai sosok haji, maka itu adalah harus menjadi introspeksi bahwa diri kita sudah disebut haji yang tak pernah melaksanakan haji, maka haruslah mendekati kesempurnaan dari kehidupan kita, beramalia dengan Allah dan beramalia dengan sesama manusia. Segala kehidupan kita pun harus mempunyai nilai agamis, harus menjadi manusia yang menjadikan tuntunan, bukan hanya sekedar tontonan yang bahkan tatkala jadi hanya tontonan akan memunculkan kalimat-kalimat yang bisa jadi negatif. Semoga semua apa yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas menciptakan nilai-nilai yang positif yang disebut amal saleh. Itulah diantaranya pencapaian kita sebagai umat mukmin tatkala ingin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, bukan mengambil gelar, tetapi untuk mengetahui jati diri kita sebagai hamba Allah yang harus taat kepada Allah dan berbuat baik dengan sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Kehidupan manusia dituntut untuk senantiasa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah menuntut demikian bukan Allah ingin dipuja dan dipuji, tetapi untuk menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taqarruban ila Allah adalah sesuatu yang baik, sangat baik. Demikian pula taqarruban li khalqillah, mendekatkan diri kepada sesama makhluk Allah, itu pun adalah upaya yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kenikmatan yang begitu besar, Al-Kautsar. Dimaknai pula kelak kita akan dikumpulkan, dihimpun dalam sebuah tempat yang bernama surga, yang di sana ada telaga Kautsar. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Kautsar adalah kenikmatan yang telah kita terima begitu banyak. Maka fasalli li rabbik, berdoalah, sholatlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa bagian daripada ibadah adalah wanhar, menyembelih hewan kurban, taqarruban li khalqillah, untuk mendekatkan diri dengan sesama manusia dengan berbagi. Tatkala berkorban, maka ada pikiran bagi kita untuk mengambil lagi dari apa yang telah kita korbankan, itu hanyalah untuk dihadiahkan demi mendekatkan diri kepada sesama manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin selanjutnya rahimakumullah, semoga kita mampu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين، يا مجيب السائلين، يا قابل التائبين، يا أرحم الراحمين. Ya Allah, alhamdulillah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, alhamdulillah segala dosa-dosa saudara kami, terutama mereka yang berangkat ke tanah suci. Ya Allah, alhamdulillah mereka, berikanlah kemampuan dan kekuatan, kemaslahatan sehingga jalan yang dia lalui, mereka lalui sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan kehendaknya, sehingga mendapatkan kemakbulan dalam beribadah haji, dan akhirnya mendapatkan keberkahan bagi dirinya, bagi keluarga, dan bagi kita semua. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, dalam langkah-langkah kami tentunya kami sering mendapatkan halangan, rintangan, cobaan, bahkan ujian yang terkadang kami tidak mampu menghadapinya. Ya Allah, ilaikal mustaka wa antal musta'an. Kami hanya mengadu kepadamu ya Allah, dan Engkau kami yakin Engkau yang akan menolong kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami, sosok-sosok yang bahagiakan dan menjadi keberkahan bagi kami semua. Ya Rabbana taqabbal minna ya Allah. Allahumma sallina wal muslimin, Allahumma arhamna wal muslimin. Ya Allah, selamatkan dan sayangi saudara-saudara kami dimanapun berada, saudara-saudara kami di Palestina dan beberapa negara yang mereka tertindas oleh kaum-kaum yang lain. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, berikanlah kekuatan kepada kami dan kepada mereka untuk mampu berdiri dan berjuang serta mempertahankan keimanan dan mempertahankan eksistensi sebagai hamba Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. استغفر الله العظيم لي ولكم.